Wanuddin, a'adzallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan mengambil faedah dari hadis yang ke-38 yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan telah kita disebutkan faedah dan faedah dari hadis ini adalah adanya ditetapkannya nama Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini tentang adanya wali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana seorang itu bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dan apa balasan seorang itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pula sikap seorang terhadap wali Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana tadi kita tidak pernah singgung, yang terpenting di antara perkara yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahu tentang wali Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebutkan dalam hadis ini juga disebutkan tentang wali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang sudah dihafal oleh semuanya, yaitu apa? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu, mereka itu adalah orang-orang yang tidak takut dan juga tidak sedih. Tidak takut dengan apa yang akan dihadapi dan tidak bersedih dengan apa yang telah dilakukan. Karena dia yakin bahwa apa yang telah dilakukan itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak takut dengan apa yang akan dihadapi, karena dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka wali-wali Allah yang tidak takut dan tidak sedih? Disebutkan dalam ayat berikutnya, ini adalah surat Yunus ayat 61 atau 62 dan 63. Nah, mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini wali Allah yang beriman dan bertakwa. Beriman maksudnya di sini adalah orang yang tingkatannya tingkatan mukmin, gitu. Bukan sekedar muslim, karena muslim itu kan bertingkat-tingkat. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Nah, ini orang yang menjadi Allah adalah orang yang telah beriman, menjadi kelompoknya kaum mukminin. Kalau kita gambarkan dengan lingkaran, kita buat lingkaran yang ini lingkaran Islam atau kaum muslimin. Di dalam lingkaran kaum muslimin ada lingkaran yang lebih kecil lagi yang khusus, yaitu lingkaran kaum mukminin. Di dalam lingkaran kaum mukminin ada lagi lingkaran yang lebih khusus lagi, yaitu siapa? Muhsinin atau muhsin. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Tidak setiap muslim itu mukmin, tidak masuk lingkaran mukmin. Masuk dia lingkaran muslim, tapi tidak masuk pada lingkaran mukmin. Yang masuk lingkaran mukmin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua mukmin apa? Muhsin. Nah, muhsin ini tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi dari tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian keadaan kaum muslimin itu berbeda-beda keimanannya. Ada yang keimanannya sampai mereka masuk dalam tingkatan kaum mukminin. Kaum muslimin punya iman atau tidak? Punya iman, muslim punya iman, tapi imannya masih sebatas pada kelompoknya muslimin. Iman itu masih pada sebatas masuk ke dalam kelompoknya kaum muslimin, belum masuk ke dalam kelompoknya kaum muslimin. Semakin tambah iman, masuk ke dalam kelompoknya kaum muslimin. Semakin beriman, semakin masuk ke dalam kelompoknya kaum muslimin. Semakin lagi dia beriman, masuk ke dalam kelompoknya muslim, tingkatan yang paling tinggi. Nah, ini wali yang beriman dan bertakwa.
Bertakwa artinya menjalankan perintah Allah. Ketika iman dan takwa ini disebutkan dua-duanya dalam ayat ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Maka ketika iman dan takwa itu disebutkan secara beriringan, maka iman itu lebih identik atau lebih spesifik pada permasalahan yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan masalah keyakinan, berkaitan dengan masalah hati, itikad, dan berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara takwa itu berkaitan dengan apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa orang itu akan mendapatkan yang istilahkan dengan wali hanya dengan pengakuan saja. Tidak bisa. Dan juga yang namanya wali itu nggak akan ngaku wali. Ada para sahabat yang ngaku wali. Ada. Bahkan mereka dikatakan dalam Al-Quran para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka itu adalah alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang telah mengerahkan semua waktunya, tenaganya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka itu adalah orang yang fi qulubihim wajilah, hatinya tetap takut, tidak pernah menyombongkan dirinya, mengangkat dirinya, menyanjung dirinya. Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sudah berusaha dengan kemampuannya untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan larangannya, dan mereka takut. Dan mereka itu masih ada rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan menyombongkan dirinya sebagai orang yang paling hebat, paling iman, paling banyak jasanya. Tidak. Orang yang mengaku seperti ini terjatuh pada sikap apa? Terjatuh pada sikap kibir, atau terjatuh pada sikap sombong, terjatuh pada sikap sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling banyak jasanya, merasa dirinya paling banyak amalannya. Ini tidak terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah itu takut kepada Allah, takut, tidak pernah, tidak kemudian mentazkiyah dirinya, merasa paling hebat, paling tinggi, paling beriman, tidak. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seorang itu yang penting bagaimana dia tahu wali Allah, kemudian dia berusaha untuk bisa menduduki kedudukan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tingkatan yang pertama, dan juga kemudian menjalankan yang sunnah sebagai tingkatan berikutnya. Dan ini pula yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kedudukan ini. Jadi wali Allah tadi yang pertama, yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ini yang disilakan dengan apa tadi? Mukmin, wali Allah. Atau muhsin itu yang di samping menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dia juga menjalankan yang sunnah. Ini tingkatannya apa? Muhsin. Adapun muslim itu menjalankan apa? Yang muslim itu bertauhid dan menjalankan sholat. Yang bertauhid dan menjaga tauhidnya dan menjalankan sholat, paling tidak, meskipun sholat ini diperselisihkan oleh para ulama bagaimana orang yang meninggalkannya, kafir atau tidak kafir. Meninggalkan sholat karena malas dengan meyakini kewajibannya, kalau tidak meyakini kewajibannya maka para ulama kafir. Yang meninggalkan karena malas istilah diperselisihkan orang ini oleh para ulama, ini orang kafir atau bukan? Diperselisihkan. Sehingga paling tidak kita katakan muslim itu adalah orang yang bertauhid dan menjaga tauhidnya dan kemudian sholat. Ini muslim. Mungkin dia pasti terjatuh kepada yang haram. Mungkin keluar dari Islam atau tidak, terjatuh kepada dosa besar. Orang yang terjatuh kepada dosa besar keluar dari Islam atau tidak,
Tidak. Tahta masyiatillah. Itu bukan kafir. Orang yang terlibat dosa besar itu bukan kafir. Ini yang berpemahaman seperti ini adalah orang-orang apa? Khawarij. Orang-orang Khawarij itu meyakini pelaku dosa besar sebagai orang kafir. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang-orang yang terjatuh pada dosa besar itu dia masih muslim atau masih mukmin, tapi imannya adalah kurang. Imannya kurang. Nah, ini dia bukan orang kafir. Ini harus dipahami. Jangan sampai kemudian seorang salah dalam masalah prinsip ini. Dalam masalah prinsip seorang harus paham sehingga tidak terjatuh pada kelompok yang menyimpang dalam perkara-perkara yang prinsip seperti perkara masalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ini muslim, dia masih muslim dan belum keluar dari Islam. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat musyrik. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang di bawahnya syirik. Namun tidak pada setiap orang, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, maka dia akan diampuni. Kalau Allah menghendaki dia tidak diampuni, maka akan akan diazab. Tapi azabnya tidak seperti azabnya orang kafir. Tidak seperti azabnya orang kafir yang selama-lamanya. Ini pelaku dosa saat ini muslim. Tapi dia bukan wali. Kalau masih berbuat dosa besar, bukan wali. Wali itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatannya namanya apa? Mukmin. Kalau dia menambahi juga dengan yang sunnah, maka dia masuk dalam tingkatan muhsin. Dan ini tingkatan wali yang lebih tinggi lagi. Dan juga ini yang disebutkan juga dalam surat Fatir. Ini di depan saya ada kitab khusus yang menjelaskan tentang Al-Furqan baina awliya Rahman wa awliya Syaitan. Yang membedakan antara awliya Rahman, wali-wali Allah, dengan awliya Syaitan dan wali-wali Syaitan. Yang ditulis oleh Syekhul Islam itu Taimiyah menjelaskan siapa wali Allah, siapa wali Syaitan. Di dalam penjelasannya di sini beliau mengatakan wa awliyatullah ta'ala ala tariqatain. Wali-wali Allah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama sabiquna muqarrabun wa ashabul yamin muqtasidun. Ini yang tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama tadi yang kita katakan apa mukmin, di sini disebutkan juga adalah sabiqun muqarrabun, dikatakan muqarrabun. Jadi kalau dalam ayat itu ada kalimat muqarrabun, ini adalah apa? Tingkatan wali. Kemudian apa? Ashabul yamin, muqtasidun. Ini tingkatan pertama dari tingkatan wali. Nah, ini disebutkan dalam banyak ayat. Disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, disebutkan dalam surat Al-Insan, dalam surat Al-Mutaffifin, disebutkan dalam surat Fatir. Nah, dan tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan yang diantaranya disebutkan sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat disebutkan dalam surat Fatir misalnya. Dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Summa awasna al-kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Di antara hamba-hamba kami yang menerima kitab ini, yang beriman,
Itu di antara mereka faminhum zalimun li nafsihi, ada orang yang disebut dengan zalimun li nafsihi. Ini wali atau bukan? Ini bukan wali. Zalimun li nafsihi ini muslim. Dikatakan muslim. Kemudian wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid. Nah, muqtasid ini tidak masuk apa? Wali. Sudah masuk dengan yang disilakan dengan wali. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada sabiqun bil khairat. Apa bedanya muqtasid dengan sabiqun bil khairat? Kalau muqtasid itu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, semuanya dia jalankan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Semua larangan Allah dia tinggalkan. Ini muqtasid. Kemudian sabiqun bil khairat ditambahi dengan yang sunnah. Nah, ini tentang wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus kita hati-hati dengan kemudian kalau sudah tahu itu wali Allah, maka bukan berarti kemudian boleh menjadikan dia sebagai perantara untuk meminta kepada Allah. Ini juga pemahaman yang salah tentang wali. Tidak boleh menjadikan, katakanlah ini sudah wali Allah, bolehkah kita jadikan sebagai perantara untuk meminta kepada Allah? Yang disebutkan kenapa? Tawassul ini tidak boleh. Ini adalah amalan orang-orang musyrikin. Ini sebagian kaum muslimin salah dalam memahami. Sehingga setelah salah dalam memahami wali, kemudian salah lagi wali yang dijadikan sebagai perantara. Kalau itu betul-betul wali tidak boleh. Apalagi ternyata walinya mana? Orang gila dikatakan wali, ya kan? Orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala kan wali. Subhanallah, wali itu sebagian orang salah paham sampai dikatakan wali itu adalah orang yang sudah keluar dari tingkatan syariat. Jadi wali itu kalau sudah tidak lagi menjalankan syariat. Tidak akan pernah. Kalau kita melihat hadis ini dan ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah yang namanya orang yang meninggalkan syariat akan menjadi apa? Wali. Jadi wali tapi wali apa? Wali syaitan. Kalau meninggalkan syariat. Tapi begitu yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sampai di antara mereka itu adanya tidak sholat. Katanya apa? Kalau pas lagi tidak sholat, katanya dia, kenapa dia kelihatan di masjid? Oh, dia sholatnya di Mekah. Sholatnya di Mekah. Wali ini. Tidak datang ke masjid, tidak sholat, tapi dikatakan oh dia sholatnya di Mekah. Benar apa tidak? Mungkin atau tidak? Kalau benar, mungkin, tapi dia dengan jin, ya. Tidak mungkin orang akan ke Mekah dengan sesaat kecuali dengan apa? Dengan bantuan jin mungkin. Tapi kalau benar, tapi dia dengan bantuan syaitan. Ini bukan bagi Allah kalau dengan bantuan syaitan. Atau kalau tidak benar, berarti bohong. Lagi di rumah dibilangnya salah di. Tapi demikian sebagian kaum muslimin salah paham tentang wali. Kemudian dianggapnya wali itu yang sudah keluar dari tingkatan syariat dikatakan wali. Sampai di antara mereka tidak menjalankan haji. Katanya wali itu sudah keluar dari syariat kalau menjalankan haji bukan wali. Bahkan mereka mengatakan yang lebih berhak itu bukan wali yang tawaf di Ka'bah. Yang lebih berhak itu Ka'bahnya yang mengelilingi wali. Anda jangan berkata betul itu. Sampai di buku fikih mereka sampai muncul pembahasan tentang bagaimana kalau kemudian Ka'bah itu tawaf mengelilingi wali. Bagaimana sholatnya? Kalau Ka'bahnya mengelilingi wali kan berarti Ka'bahnya pergi, ya kan? Nah, di dalam buku mereka tertulis itu pembahasan seperti itu. Kalau Ka'bahnya pergi mengelilingi wali, itu sholatnya menghadap kemana? Bisa muncul begitu. Kemudian mereka silap kalau mendatang. Ada yang mengatakan tetap menghadap ke Ka'bah yang tempat Ka'bah yang sebelumnya. Pendapat yang kedua mengatakan ulama mereka mengatakan harus berusaha mencari perginya kemana Ka'bah tadi. Mengelilingi wali yang di mana? Di Afrika, apa di India, apa di Malaysia, apa di Indonesia, Rasulullah SAW. Muncul itu di dalam
salah paham terhadap pemahaman apa? Wali. Yang artinya wali itu adalah sudah keluar dari syariat. Padahal tadi kita katakan tidak mungkin seorang yang dikatakan wali kecuali dia harus mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah membuat satu garis fakta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faktan. Rasulullah SAW menggaris satu garis. Kemudian mengatakan ada sabilullah. Kemudian semua fakta hukuman an yamini wa an shimali. Sebelah kanannya dikasih garis lagi, terus beberapa garis. Sebelah kirinya juga dikasih garis-garis lagi. Kemudian Nabi mengatakan hadis subul. Inilah apa? As-subul, jalan-jalan yang banyak. Tapi kulli sabil, pada setiap jalan ini ada syaitan yad'u ilaihi. Pada setiap jalan-jalan ini ada syaitan. Sehingga jalan untuk menjadi wali cuma satu. Yang digariskan oleh Nabi, inilah jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jalan-jalan yang lainnya ini bisa mengeluarkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya menyimpang, kalau tadi masih menyimpang, kalau sudah sampai keluar, ini bukan lagi apa? Bukan lagi wali Allah, tapi ada wali syaitan. Pada sebagian orang asing kalimat wali syaitan itu. Padahal ada wali syaitan, ada atau tidak? Ada dalilnya. Siapa yang tahu dalil bahwasanya ada wali syaitan? Kalau wali Allah berarti ini dalilnya, ya kan? Ini dalilnya. Man adali waliyan faqad azantu bil haqq. Ini dalil adanya wali Allah. Juga ayat yang kita baca tadi, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini ada wali Allah. Betulkah ada wali syaitan? Sebutkan di dalam kitab ini. Kitabnya betul. Nanti insyaallah Ustaz yang dari sini yang membacakan. Ini jelaskan tentang ada wali Allah, ada wali syaitan. Di antaranya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wali syaitan. Ayat yang juga insyaallah sudah antum hafal. Allah berfirman, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin." Innama dzalikum syaitan, itu adalah syaitan. Mereka itu adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, yang menggunakan walinya, menggunakan orang-orang yang dicintai oleh syaitan, wali-wali syaitan, dijadikan oleh syaitan untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Ini kisahnya dengan perang apa? Perang Uhud, ya kan? Kan dalam perang Uhud itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dalam pertempuran yang pertama menang, ketika Nabi setelah mengatur pasukan pemanah ada di atas bukit, kemudian pasukan yang bukan pemanah di bawah, dan Nabi SAW berpesan kepada pasukan pemanah, jangan turun, la tatrukul jabal, jangan tinggalkan gunung, apakah dalam keadaan menang atau dalam keadaan kalah, jangan tinggalkan gunung. Kemudian terjadi pertempuran perang Uhud ini. Kemudian setelah kaum musyrikin Quraisy terdesak dan meninggalkan medan perang, kemudian pasukan yang di bawah, para sahabat yang di bawah mengambil harta ghanimah. Kemudian yang di atas ikut turun, menganggap perangnya sudah selesai. Dan ini membantu yang di bawah untuk mengumpulkan ghanimah. Sudah diingatkan oleh pemimpin pasukan pemanah. Saya ingat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengingatkan, ingat tadi wasiat Nabi jangan turun. Nabi berpesan jangan turun, menang atau kalah. Tapi mereka tetap saja turun. Kemudian orang musyrik melihat bahwa gunung sudah kosong, mereka membalik. Abu Bakar bin Khalid bin Walid membalik, kemudian menguasai gunung dan kemudian menyerang kaum muslimin. Terjadi perang yang berikutnya, kaum muslimin terdesak sampai Rasulullah SAW terluka wajahnya, sampai giginya ada yang patah.
Sampai syaitan itu berteriak Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Tambah lagi musibah, semakin membuat takutnya kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu, gencarnya para sahabat pada waktu itu. Dan setelah itu apa? Mereka meninggalkan pertempuran dan merasa sudah menang. Dan waktu itu kaum muslimin terbunuh banyak, para sahabat yang terbunuh banyak. Ada 80-an mungkin. Di antaranya adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Hamzah bin Abi Thalib, terbunuh mati syahid pada waktu itu. Dan para sahabat yang hidup luka-luka parah, terluka sampai Nabi pun terluka. Sehingga pada waktu itu para sahabat yang mati syahid itu dikuburkan tidak dengan 1 liang lahat. Tidak setiap satu orang dikubur dengan 1 liang lahat, tidak. Bahwa Allah barangkali karena tempat atau barangkali karena luka yang parah sehingga 1 liang lahat untuk 2 atau 3 sahabat yang meninggal di Uhud, dimakamkan itu. Nah, kemudian mereka kembali ke Madinah dan orang kafir Quraisy kembali ke Mekah sudah merasa menang. Kemudian mereka mengutus utusan untuk mengatakan kepada kaum muslimin bahwasannya orang-orang Mekah kafir Quraisy, orang-orang Quraisy di Mekah akan kembali menyerang, menghabiskan yang masih hidup. Maka ditakut-takuti oleh utusan kafir Quraisy ini, justru semakin menambah imannya para sahabat, menambah imannya para sahabat, sehingga mereka justru kemudian keluar ingin melanjutkan perang. Meskipun ditakut-takuti. Nah, inilah yang dikatakan ditakut-takuti itu ayat ini. Innama dzalikum syaitan. Innama dzalikum syaitan. Yang nakut-nakuti itu adalah wali-wali syaitan yang digunakan oleh syaitan untuk menakut-nakuti para sahabat. Innama dzalikum syaitan yuqawifu awliya'ah, menggunakan wali-walinya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Fala takhafum, jangan takut kepada mereka. Jangan takut dengan upaya menakut-nakuti tadi, jangan takut. Akhirnya apa? Rasulullah dan para sahabatnya ingin melanjutkan perang dan menunggu kafir Quraisy di suatu tempat yang namanya Hamrul Asad. Setelah ditunggu nggak berani. Mereka menyangka tidak mungkin ini Rasulullah dan para sahabatnya keluar menunggu di Hamrul Asad kecuali dengan kekuatan baru. Padahal yang keluar hanya yang tadi perang, yang terluka. Namun mereka tidak berani. Maka jadilah perang Uhud itu berkesudahan karena kemenangan Rasulullah dan para sahabatnya, menang tanpa perang. Nah, di sini Allah menyebutkan innama dzalikum syaitan yuqawifu awliya'ahu. Menunjukkan bahwa ada yang namanya wali-wali syaitan. Kemudian disebutkan pula dalam surat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat 76. Kalau tadi dalam surat apa tadi? Al-Imran ayat 175. Sekarang surat An-Nisa ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut." Orang-orang yang beriman berjihad di jalan Allah, sementara orang-orang kafir berjihad di jalannya taghut. Mereka sedang mengikuti taghut. Sedangkan orang beriman mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Faqatilu awliya syaitan." Maka perangilah mereka. Berjihadlah melawan awliya syaitan. Nanti ada wali syaitan. Jika jangan kemudian tertipu antara wali Allah dan wali syaitan. Jangan sampai kalau kemudian salah paham, tidak paham adanya wali Allah dan wali syaitan. Wali Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis ini dan juga dalam ayat-ayatnya, mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, sehingga tidak mungkin bagi ada anak kecil dikatakan wali, ada orang gila dikatakan wali, ahlul bid'ah jadi wali, tidak mungkin. Wali itu adalah orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW.
orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Kemudian yang dikatakan juga yang dilakukan yang sunnah. Itu yang harus dikatakan kepada yang pada tindakan wali. Sehingga jangan kemudian salah dalam menilai wali, sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang yang menjadikan wali itu dari sisi apa? Aromahnya, atau bukan aromah, menjadikan wali, ukuran wali itu dari sisi kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ini ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, bisa berjalan di atas paku-paku yang tajam, nah itu wali. Ini salah, bukan syarat. Tidak harus. Itu bukan, tidak ada keterangan wali itu. Wali adalah yang bisa berjalan di atas badan. Tapi bukan berarti pula kita mengingkari adanya apa? Karomah. Bukan. Ini juga penting. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah meyakini adanya karomah. Karomah ini adalah kalau pada nabi namanya mukjizat. Kalau pada nabi namanya mukjizat. Kalau pada wali Allah namanya apa? Karomah. Yaitu sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seseorang karena Allah ingin memuliakan orang tadi. Karena Allah ingin memuliakan walinya, terkadang Allah memuliakannya dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Tapi itu bukan syarat. Tapi bukan syarat. Bahkan sebagian ulama mengatakan karomah yang paling besar itu adalah ketika orang itu istiqomah di atas apa? Di atas perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu karomah yang paling besar. Tidak harus karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kita beriman adanya karomah, kita membenarkan adanya karomah, tapi harus dibedakan antara karomah yang itu kemuliaan yang Allah berikan kepada wali Allah dengan apa? Dengan sihir yang itu adalah dilakukan oleh wali-wali syaitan. Harus bisa dibedakan. Itu bukan ukurannya. Kalau yang jadi ukuran itu adalah bisa melakukan sesuatu yang dianggap luar biasa, yang di luar kebiasaan, kalau itu jadi ukuran, maka orang kafir pun akan dikatakan sebagai wali Allah. Karena orang kafir bisa nggak seperti itu. Orang kafir bisa melakukan seperti itu. Orang kafir bisa melakukan seperti itu. Kalau itu jadi ukuran, maka orang kafir pun akan dikatakan wali Allah. Bagaimana orang kafir dikatakan wali Allah? Dia adalah musuh Allah yang dibenci oleh Allah dan kita dikatakan membenci mereka. Maka kalau bikin awal itu ini harus dipahami. Bukan wali itu adalah seorang yang memiliki sesuatu yang luar biasa. Tidak harus. Terkadang memang Allah berikan karomah. Namun di antara karomah yang paling besar justru ketika orang bisa istiqomah di atas menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apalagi istiqomah di atas sunnah, bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah, bisa menjalankan semua larangan Allah. Dia juga orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan istiqomah. Setiap hari selalu di soft depan dalam sholat. Setelah menjalankan yang wajib ya, menjalankan yang wajib dan menjalankan meninggalkan haram. Dia juga orang yang setiap hari kok bisa di soft depan. Ini pertolongan dari Allah. Ini tidak semua orang bisa kan? Tidak semua orang bisa. Setiap hari ya mungkin sholat maghrib bisa, sholat subuhnya atau setiap hari ya kan bisa sholat malam, setiap hari bisa sholat malam. Maka ini salah satu bentuk pertolongan Allah yang meskipun itu bukan sesuatu yang dianggap luar biasa oleh orang, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya kecuali orang yang diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai salah paham antara karomah dengan sihir yang digunakan dari syaitan. Karomah adalah ikram, kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang beriman, yang ini seperti mukjizat pada Nabi. Sementara sihir itu adalah dengan bantuan syaitan. Maka harus bisa dibedakan antara wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wali-wali syaitan, sehingga tidak salah menganggap itu sebagai wali Allah, padahal itu bukan wali Allah dan padahal itu adalah wali
syaitan. Kemudian juga dalam perkara yang lainnya yang sudah kita jelaskan tentang siapa itu wali Allah dan siapa itu wali syaitan. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa tingkatan yang kedua dari wali adalah orang yang bisa menjalankan yang fardu, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dikatakan yang haram, bisa menjalankan yang sunnah. Dan kemudian Nabi mengatakan faida ahbabtuhu, dan Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Kalau aku sudah mencintai seorang orang yang beriman karena sudah menjalankan amalan-amalan yang sunnah, telah menjalankan yang wajib, menjalankan sunnah, maka kalau aku sudah mencintai seseorang yang karena dia itu menjalankan sunnah, telah menjalankan yang wajib, maka aku akan menjadi pendengarannya, akan aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dan juga wabaqalahu allazi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan tangannya dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan rijlahu kakinya allati yamshi biha yang dia berjalan dengannya. Ini apa namanya? Buah dari orang beribadah Allah Subhanahu wa taala. Akan apa maksudnya tadi? Menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Maksudnya Allah akan membantu, akan membimbing, menjaga dia sehingga penglihatannya tidak digunakan kecuali untuk yang diridhoi Allah, pendengarannya tidak digunakan kecuali untuk yang diridhoi Allah, tangannya tidak digunakan kecuali untuk yang diridhoi Allah, kakinya juga digunakan untuk tidak digunakan kecuali untuk berjalan ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kalimat yang terakhir ini. Tentang kalimat yang terakhir ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya mengatakan ini maknanya. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan, bukankah Ahlus Sunnah itu tidak mentakwil? Bukankah zahirnya hadis ini apa zahirnya? Apabila aku mencintai dia, mencintai orang yang beriman, maka aku akan jadi pendengarannya, aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi apa? Nanti zahirnya kan begitu. Zahirnya Allah itu yang jadi pendengaran, Allah yang akan jadi penglihatan. Itu zahirnya seperti itu. Kenapa kemudian diubah maknanya jadi bukan menjadi pendengarannya, tapi yang menjaga pendengarannya, bukan menjadi penglihatannya, tapi yang menjaga penglihatannya? Kenapa dimaknai seperti itu? Bukankah Ahlus Sunnah itu memahami zahirnya, tidak mentakwil? Maka apa jawabannya kata beliau? Bahwasanya takwil itu yang tidak boleh. Takwil adalah merubah tanpa dalil. Merubah tanpa dalil itu takwil. Merubah makna sifat ke dalam sifat yang lainnya tanpa dalil. Ini namanya takwil. Merubah sifat tangan, misalnya tangan Allah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang mencegah engkau wahai iblis sehingga tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menyebutkan memiliki tangan. Ditakwil oleh ahlul bid'ah, tangan itu bukan tangan, maknanya kali apa? Kekuatan atau kekuasaan. Tapi tanpa dalil. Sementara ini ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya ya hadis ini. Hadis ini menunjukkan, ini maknanya, ini lafaznya.
Maknanya bahwasanya di dalam hadis ini dari awal kita tahu ada Allah dan ada yang beribadah, kan gitu ya. Ada penyebutan Allah dan ada penyebutan yang beribadah kepada Allah, kan begitu. Nah, di sini kan ada kalimat wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi. Tidaklah seorang itu mendekatkan diri kepada aku lebih aku cintai daripada yang mendekatkan diri dengan perkara yang wajib. Tapi di sini ada yang mendekatkan diri, yaitu manusia. Ada yang dituju oleh yang mendekatkan diri, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadis ini sedang menjelaskan antara Allah dan hamba. Ada Allah, ada hamba yang mendekatkan diri. Ada Allah, ada hamba yang mendekatkan diri dengan yang wajib. Ada Allah, ada hamba yang mendekatkan diri dengan yang sunnah. Ada Allah, ada orang yang menjalankan yang sunnah, kemudian dicintai oleh Allah. Jadi sedang disebut ada dua perkara di sini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan orang yang Allah cintai, yang dicintai tadi, Allah akan jadi pendengarannya, Allah akan jadi penglihatannya, Allah akan jadi tangannya dan kakinya. Sementara kita tahu Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk. Maka tidak mungkin Allah itu yang akan menjadi pendengaran manusia. Tidak mungkin Allah yang akan jadi penglihatan, artinya jadi matanya itu Allah. Ini karena disalahpahami oleh sebagian orang yang kemudian dengan hadis ini dikatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan hamba. Ini pemahaman yang salah. Dan ini bukan takdir kalau kita maknakan Allah akan menjaga pendengarannya, akan menjaga penglihatannya. Karena memang di dalam hadis ini sedang menceritakan antara ada Allah, ada makhluk. Maka tidak mungkin Allah itu akan bersatu dengan makhluk, tidak mungkin. Allah Maha Besar. Bagaimana yang Maha Besar akan bersatu dengan makhluk yang sangat kecil? Allah yang Maha Besar yang tidak bisa kita bayangkan kayak apa. Bagaimana akan bisa bersatu dengan makhluk yang sangat kecil? Maka ini tidak seperti yang dipahami. Jadi itu bukan apa? Ini bukan takwil ya. Tapi inilah makna hadis. Kalau ini dikatakan takwil, ada dalil yang memalingkan makna ini. Atau bahkan ini sebenarnya bukan namanya takwil, tapi inilah makna dari hadis. Kemudian yang terakhir tidak ada. Allah menjanjikan wala in sa'alani la u'tiyanna wala in sa'adani la u'idanna. Di antara keutamaan balasan yang Allah akan berikan kepada wali Allah adalah apa yang dia minta akan dia dapat, dan apa yang dia takuti akan tidak mengenai dirinya. Kalau dia minta, apa yang dia minta akan Allah beri. Dan kalau dia berlindung kepada Allah dari sesuatu yang akan menakuti dia, yang akan mengancam dia, Allah akan menolong dia sehingga tidak terkena dengan apa yang akan berbahaya bagi dirinya. Ini beberapa hal barangkali yang berkaitan dengan hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Allah Taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.